Assalamualaikum Sobat Teknologi, ketemu lagi dengan saya Irfan Priyono. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah dedicated hosting server. Dan perlu kalian ketahui, dedicated hosting server adalah salah satu mata pelajaran yang ada di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kompetensi dasar yang pertama adalah mengevaluasi dedicated hosting server. Yang kedua adalah mengkonfigurasi dedicated hosting server. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama memahami dedicated hosting server, kemudian membedakan dedicated hosting server, kemudian menentukan jenis dedicated hosting server. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah peserta didik dapat memahami definisi dedicated hosting server dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan dedicated hosting server dengan teliti, dan yang selanjutnya adalah peserta didik dapat menentukan jenis dedicated hosting server dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada bagian yang pertama kita akan mempelajari masalah analogi hosting server. Seperti yang kalian ketahui, ada beberapa hosting server. Yang pertama adalah share hosting, bisa dikatakan rumah kontrakan. Jadi share hosting itu adalah salah satu hosting yang dibagi-bagi ke beberapa website atau klien, dan pada prinsipnya adalah satu server atau hosting yang ada nanti pembagiannya dipecah ke beberapa klien agar semua bisa sama-sama memakai hosting. Yang kedua, dedicated hosting atau bisa dikatakan rumah pribadi, yaitu adalah hosting satu dipakai untuk satu klien saja. Misalkan orang yang ingin membuat sebuah website yang trafiknya sangat besar sekali, misalkan membuat e-commerce atau sistem buat internal perusahaan, maka hosting yang dibutuhkan harusnya khusus, yang dibuat agar websitenya bisa diotak-atik sesuka hati. Yang ketiga adalah VPS hosting atau bisa dikatakan kos-kosan. Jadi VPS itu adalah salah satu tipe server yang menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi hardware server fisik menjadi berupa server virtual yang ada di hosting di infrastruktur fisik yang sama. Dan yang terakhir adalah cloud hosting, bisa dikatakan sebagai seorang juragan rumah, yaitu adalah sebuah website yang akan disimpan di beberapa server virtual. Jadi ketika satu server mati, server yang lain masih bisa hidup. Ibarat punya banyak rumah, saat salah satu rumah rusak maka masih bisa tinggal di rumah yang satunya. Ini adalah beberapa analogi hosting server. Terus kemudian kita akan beranjak ke dedicated hosting server. Jadi untuk dedicated hosting server adalah salah satu tipe hosting yang menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh kepada hanya salah satu buah akun penyewa. Dengan artian jika memutuskan untuk membeli atau menyewa sebuah layanan hosting dedicated server, maka akan mendapatkan akses penuhnya terhadap sebuah server. Misalkan kita bisa menginstal sistem operasi sendiri, menginstal aplikasi sendiri, kemudian kita bisa mengatur kapasitas harddisk sendiri. Kemudian ciri-ciri dedicated hosting server, yang pertama memiliki full access ke hosting atau root access. Kemudian yang kedua mempunyai kinerja yang cukup tinggi karena traffic yang akan dibebankan pada server sangat tinggi. Terus kemudian yang nomor tiga adalah mempunyai keamanan yang sangat bagus. Kemudian mempunyai satu alamat IP public sendiri, dan tentunya untuk dedicated hosting server itu biayanya cukup mahal. Kemudian untuk memilih dedicated hosting server ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Antara lain yang pertama adalah aspek harga. Ya, perlu kalian ketahui bahwa harga yang ditawarkan oleh dedicated hosting server itu biasanya relatif mahal. Terus kemudian untuk aspek spesifikasi server, karena digunakan sebagai dedicated hosting server, otomatis untuk spesifikasi yang ditawarkan juga sangat tinggi untuk kebutuhan servernya. Kemudian juga nomor tiga adalah aspek kapasitas memori. Ya, jadi kapasitas memori juga menentukan dedicated hosting server yang akan dipakai. Kemudian nomor 4 aspek faktor keamanan. Kemudian nomor 5 adalah aspek dukungan teknis. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.